Jemaat yang terkasih, marilah kita memasuki ibadah peringatan hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 83, Lihatlah Domba. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Di manakah penyakit samparmu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasaanmu, hai dunia orang mati? Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa kami. Kami berdiri di hadapan-Mu mengingat Engkau yang mati dan tergantung di salib. Kami merasakan betapa beratnya sengsara dan penderitaan-Mu di Golgota. Kami menundukkan kepala kami mengingat segala dosa kami yang mengakibatkan kematian-Mu.
Kasihani dan tolonglah kami, agar kami menjadi upah dari segala penderitaan-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 81, Yesus Sumber Kehidupan. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan pada peringatan hari kematian Tuhan Yesus hari ini, sebagaimana tertulis pada kitab Roma pasal yang ke-6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 412, Lihat Jauh di Bukit. Lihat jauh di bukit, ada salib Tuhan, berlumur darah dan peluh. Yesus disalibkan untuk kesembuhan, duka dan derita hatimu. Aku sungguh cinta salibnya, salib Tuhanku di Golgota. Ku dekatkan diri padanya, sampai nanti aku di surga. Salibnya ditolak, dikecam, dihina, bagiku
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkan segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 426, Benarkah Yesus telah mati? Firman Allah, epistel yang ditetapkan untuk kita saat ini tertulis pada kitab Ibrani pasal yang keempat, ayat 14 sampai 16. Marilah kita membacanya secara bergantian. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima berrahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita
pada waktunya. Demikian firman Allah, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 622, sungguh jelas terlihat. Sungguh jelas terlihat tiap waktu cahaya kasih setia Tuhanku, terpancar sinarkan dari wajah-Mu, kasih penuh yang tiada batasnya. Seluruh bangsa sungguh merindukan cahaya sinar kasih yang besar, bagai belut saat berjalan, merindukan cahaya yang terang. Saling berkristus lapang cinta kasih, menghibur hati yang remuk redam. Kau mengampuni orang yang berdosa, dengan kasih setiamu yang ajaib. Kami telah lahir dalam hidup baru, yang disucikan dengan darah-Mu. Dengan kasih kami terselamatkan, di Golgota tercurah darah-Mu, Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B sambil bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 84, Andai Terukir di Hatiku. Andai terukir di hatiku,
Damai sejahtera Allah yang melampaui akal, itulah yang melirih hati dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada ibadah peringatan hari kematian Tuhan Yesus tertulis dalam kitab Yesaya pasal 52 yang dimulai dari ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan melihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, belakangan Indonesia ini heboh dengan yang namanya Crazy Rich. Ini orang super kaya yang punya banyak bisnis, punya mobil mewah, rumah mewah, dan suka pamer kekayaan. Mereka ada yang dari Jakarta, Medan, Malang, Bandung, dan tempat-tempat lainnya. Saudara-saudara, banyak orang tercengang dengan kekayaan yang mereka miliki. Dan beberapa sosok ini bahkan banyak dari kalangan anak muda. Mereka punya pesawat pribadi, wah ini luar biasa, mobil mewah. Lalu penampilan mereka ini, wah gayanya ya mempesona dan menarik. Bayangkan, muda, kaya, mempesona. Wow, ini tentu idaman bagi kalangan banyak orang, terlebih bagi kaum muda. Nah, sementara ada banyak orang untuk punya sepeda motor saja, itu harus dikredit. Saudara-saudara, tentu pasti banyak orang tertegun dengan ya kalangan crazy rich seperti ini, orang super kaya. Mereka menjadi bahan perbincangan dan menjadi viral. Mereka disanjung-sanjung, dan orang itu katakanlah tertegun melihat keadaan itu. Saudara-saudaraku, tetapi belakangan ini kita justru tercengang juga dengan beberapa tingkah yang kita katakan super kaya ini, yang ternyata itu tipu-tipuan dan bohong-bohongan. Menawarkan bisnis yang mempesona, yang sebenarnya itu dilakukan dengan licik dan jahat. Saudara-saudaraku, banyak orang tertarik dengan bisnis-bisnis yang atau usaha-usaha yang mempesona ini, yang kelihatannya menawarkan kekayaan atau kesuksesan yang cepat tanpa harus dengan kerja yang keras. Dan banyak orang yang tertipu dengan upaya-upaya yang seperti ini. Dan beberapa orang crazy rich ini saat ini akhirnya dipidanakan dan orang memaki mereka. Orang yang dulu menyanjung-nanjung mereka, orang yang sama kini memaki mereka. Ada apa dengan fenomena seperti ini, saudara-saudara? Saudara-saudaraku, saat ini kita menghadapi dunia yang saya sebut dengan dunia pesona dan dunia personal. Kedua dunia ini entah kenapa hadir di tengah-tengah kita, dan kita sangat suka terhadap yang seperti itu, yaitu suka melihat hal yang mempesona, yang menarik hati, mata, dan sesuatu yang menyihir kita ketika kita melihat itu yang sangat wah, indah, enak didengar, yang cuan, yang cepat dapat untung dalam waktu seketika. Walaupun sebenarnya kita ragu melihat itu, tapi kita suka. Di HP saya
sering muncul iklan-iklan, berita-berita yang ya katakanlah sangat mempesona ya. Menawarkan cara mudah kaya dengan waktu yang sangat singkat, tidak perlu banyak kerja, cukup duduk, kotak-katik gadget dengan komputer, lalu akan banyak mengalir keuntungan. Sesuatu yang instan dan enak. Dan ini sangat mempesona. Orang terpana dan banyak suka itu. Nah, lalu kita juga berada dalam dunia yang saya katakan itu high personal, di mana keakuan kita itu menjadi lebih pingin ditonjolkan. Identitas diri tidak lagi menjadi milik sendiri, tetapi itu sudah menjadi milik orang. Di-share dan dibagikan kepada orang, bahkan tidak hanya itu dipertontonkan dengan sengaja bagi orang. Dan ini menjadi konsumsi publik. Pencitraan ini, saudara-saudara, bukan hal yang baru lagi bagi kita, dan ini bukan lagi sesuatu yang katakanlah tabu, tapi sangat disenangi. Seseorang bisa menjadi lebih terkenal daripada komunitasnya, dia bisa lebih menjadi terkenal daripada gerejanya, dan dia bisa lebih terkenal daripada negaranya. Pokoknya dia lebih menonjol daripada komunitasnya. Sekali lagi saya katakan, kita cenderung sangat suka kepada hal-hal yang ini. Kita suka membranding diri kita sendiri, memamerkan diri sendiri. Yang luar biasanya adalah jika kedua tipe ini, orang yang suka menawarkan pesona dan persona, dia mempersonakan dirinya sendiri kepada orang lain. Yang membuat orang lain terpana, tercengang, mengangkat diri kita sendiri untuk disanjung dan dimuliakan, dan yang lebih bahaya, dipakai untuk menjadi keuntungan diri sendiri dan berusaha untuk membuat orang lain itu tidak menjadi apa-apa. Ini berbahaya. Dan jika sudah berada dalam tahap seperti ini, hati-hati. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sadar atau tidak sadar, kita sering terjerumus dengan sikap yang mempesonakan diri agar diangkat, disanjung, apalagi kalau dimuliakan oleh orang lain, diagung-agungkan. Kita membentuk diri, menampilkan diri, memamerkan diri agar disanjung dan dipuji. Sikap yang demikian boleh saya katakan adalah bagian dari selfish ya, egoisme. Dan yang paling parah jika pesona diri ini muncul untuk mengakal-akali atau membodohkan orang lain. Ia tidak hanya orang yang egois, tetapi saya bilang ini tidak berperi kemanusiaan. Saudara-saudaraku, bagaimana kita supaya lepas dengan sikap yang demikian? Nats renungan ini sangat relevan di tengah dunia yang penuh pesona diri dan yang mau mengorbankan orang lain. Yesaya mengajak kita untuk melihat bagaimana hidup seorang hamba, yaitu hamba yang muruk rupanya, hamba yang tidak mempesona, wajahnya tidak menarik sama sekali, hamba yang tidak lagi seperti manusia dikatakan oleh Yesaya, tidak lagi seperti anak manusia tampak dan rupanya. Kalau dalam bahasa aslinya dikatakan bahwa wajahnya sengaja dirusak sehingga memang tidak lagi seperti wajah seorang manusia yang tidak bisa dicocokkan lagi dengan wajah-wajah manapun di dunia ini. Sangat rusak dan hancur. Saudara-saudara, mungkin Anda jarang melihat bagaimana wajah yang sangat-sangat rusak. Tapi coba Anda coret-coret gambar wajah di kertas, lalu coba coret-coret wajah itu dan cabik-cabik, maka akan kelihatan sangat jelek sekali. Dan jangan-jangan Anda tidak akan mengenal lagi wajah itu. Tidak mengenal. Inilah gambaran yang sengaja Yesaya tekankan soal wajah. Wajah. Karena memang wajah ini sangat penting bagi kita. Secara fisik, itu wajah itu soal penampilan.
wajah itu menyangkut soal pesona, menyangkut soal ketertarikan, penampilan. Nah, oleh karena itu amat penting memang penampilan wajah ini dijaga dan dirawat. Jangan sampai ada titik noda sedikit pun pada wajah kita, pada wajah Anda. Apalagi ada cacat. Kalau sudah ada sempat satu titik noda yang ada di wajah Anda sangat mengganggu, saya yakin Anda pasti akan repot bagaimana untuk membuat wajah Anda kembali mulus dan tak bernoda. Dan kalau sudah cacat, wah ini bisa menjadi menyesal seumur hidup. Itu sebabnya biaya untuk merawat wajah ini sangat mahal. Kalau Anda mau pergi ke tempat perawatan wajah, 1 jam saja Anda di sana, wah itu harganya tidak perlu saya sebutkan. Karena ini memang soal penampilan, soal citra. Nah, ini mahal. Nah, Yesaya sangat memahami ini, bahwa wajah itu perlu untuk dibuat, memang keinginan kita itu bagus. Tapi Yesaya menampilkan di sini bagaimana sosok seorang hamba Tuhan itu yang wajahnya itu dirusak. Wajahnya tidak menarik, saudara-saudara. Wajahnya itu tidak eye-catching dan pasti sangat menyedihkan. Nah, lalu soal wajah ini adalah juga soal penampilan citra. Soal menunjukkan satu ekspresi, soal menunjukkan identitas yang tampak dari wajah. Nah, nas ini sekali lagi menekankan bahwa wajah seorang hamba itu dikatakan di sini sungguh buruk dan sudah rusak. Tidak lagi seperti wajah seorang manusia, apalagi anak manusia. Tidak menarik, hilang citra diri. Tidak lagi semacam identitas dari wajahnya. Wajah yang memalukan, wajah yang sebaiknya itu disembunyikan karena tidak menarik. Namun justru hamba dengan wajah yang demikian yang disebutkan oleh Yesaya ini, ia ditinggikan, ia disanjung, dan ia dimuliakan. Hamba yang dimaksud di sini adalah sebenarnya menggambarkan sosok Yesus Kristus yang menderita bahkan mati di kayu salib. Wajahnya dihina, wajahnya diludah, bahkan dirusak oleh duri tajam itu. Bercucuran darah, tidak hanya satu noda, tetapi sudah banyak lagi noda-noda merah dan lebam. Tidak sama sekali enak untuk dilihat. Namun saudara-saudara, Yesaya mengatakan, ia akhirnya ditinggikan dan dimuliakan. Ini sangat membuat orang menjadi tertegun, tercengang. Tidak hanya rakyat biasa, tetapi raja-raja, bangsa-bangsa tertegun. Bagaimana orang yang wajahnya demikian, yang tidak menarik, yang terhina itu bisa menjadi ditinggikan dan dimuliakan. Bukan karena pesona yang ditampilkan, bukan karena keegoannya, tetapi karena kerendah hatian, rasa peduli, dan rela berkorban sampai mati, yaitu demi menebus dosa manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada hari peringatan kematian Tuhan Yesus, kita diajak untuk rela memilih rupa seorang hamba. Bukan rupa pesona diri. Menjadi hamba yang rela mengorbankan miliknya yang termahal demi orang-orang
lemah, demi orang-orang berdosa, demi orang-orang yang sangat miskin dan terpinggirkan. Pertanyaannya sekarang, apakah kita bersedia untuk memberikan yang termahal itu, milik kita itu, bagi orang-orang lain yang terpinggirkan, orang yang lemah? Atau apakah kita masih memegang, merawat-rawat supaya itu untuk menjadi milik kita selamanya? Apakah hari-hari yang diberikan oleh Tuhan ini kita pakai hanya untuk diri sendiri? Tidak ada sedikit pun untuk diberikan kepada orang-orang lain, membantu orang lain, menyisihkannya untuk orang lain. Seberapa besar waktu, tenaga, atau apapun yang kita miliki ini, kita berikan kepada orang lain. Mungkin ini bisa kita lihat hari-hari kita, hari ini, besok, dan selanjutnya, bagaimana kita memberikan itu. Seorang teolog aktivis muda Jerman, Pendeta Dr. Dietrich Bonhoeffer, dengan gigih menentang kekerasan yang dilakukan oleh Hitler. Dia banyak membantu orang Yahudi dan orang Kristen untuk lari dari kekerasan yang dilakukan oleh Hitler. Dia berani mengkritik keras Hitler. Dan ia sadar bahwa perbuatannya ini berbahaya. Akan mengancam dirinya, akan mengurung dirinya, dan akan membuat dia akan tersiksa. Namun dia tidak takut dan dia siap untuk diapa-apakan. Dan memang akhirnya karena perbuatannya ini ia ditangkap dan dipenjara. Lalu walaupun dia dipenjara, dia tetap memberitakan firman Tuhan dan meneguhkan sesama tahanan di dalam penjara. Saudara-saudara, di umur dia yang ke-39 tahun, akhirnya Bonhoeffer digantung mati. Ia telah memilih rupa hamba yang menderita. Bukan untuk pesona diri. Bukan hanya untuk diri sendiri. Itu sebabnya kita tidak heran Bonhoeffer yang muda ini sangat dikenang. Karena gigihnya membela orang-orang yang tertindas. Gigih untuk menyatakan, ayo ikut Kristus. Ayo menjadi murid Kristus. Di tengah situasi apapun. Bahkan di tengah ancaman nyawa. Dalam bukunya The Cost of Discipleship, ia mengatakan bahwa pemuridan menjadi murid Kristus itu sangat mahal. Tapi juga dia katakan bahwa menjadi murid Kristus adalah sukahati, sukacita. Discipleship is joy. Banyak tekanan akan menjadi murid Tuhan. Banyak ancaman. Tapi jangan takut bahwa Tuhan akan menguatkan, akan menyertai para hamba-hambanya. Walau wajahnya dirusak, walau tubuhnya menderita, sukacita akan diberikan oleh Tuhan. Ia akan ditinggikan, ia akan disanjung, dan ia akan dimuliakan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, nats ini juga menjelaskan bahwa kemuliaan, kehormatan adalah milik hamba Tuhan yang setia kepadanya, yang mau rela menderita. Peringatan kematian Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa kematian ini sama dengan kemuliaan. Penderitaan sama dengan kemuliaan. Rupa buruk hamba sama dengan kemuliaan.
hamba Tuhan tidak perlu mencari sanjungan ataupun kemuliaan, karena itu pasti diberikan oleh Tuhan. Tidak perlu menjadi crazy rich yang berlebihan untuk suatu kehormatan. Jadilah amazing servant, menjadi hamba yang luar biasa, hamba yang luar biasa, karena Tuhanmu akan meninggikan engkau di hari yang akan datang. Amin. Janganlah menjadi umat yang mengejar-ngejar ketenaran, mengejar popularitas, mengejar pesona diri. Tetapi jadilah di situasi saat ini dibutuhkan murid dan umat Tuhan yang tidak mengambil muka atau suka pamer, tapi jadi murid yang jiwanya hanya untuk melayani. Sekali lagi, melayani Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah hanya Tuhan yang dipuji dan disembah. Dia adalah Tuhanmu yang di kayu salib itu, yang rela mati demi kita. Mari kita menjadi muridnya, ikut pikul salib, dan bila engkau memikul itu, maka Tuhan akan senantiasa bersamamu. Kemuliaan, sanjungan, dan hormat juga akan diberikan padamu. Amin. Bapa yang Maha Baik, yang kami kenal dalam Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan bahwa kami telah melihat Engkau yang telah menderita bagi kami di dalam tubuh Yesus Kristus. Bapa di sorga, biarlah itu menjadi model dalam kehidupan kami, bahwa kami bersedia dan rela untuk menjadi murid Engkau, siap memikul salib di situasi apapun yang terjadi. Terlebih di tengah-tengah dunia ini yang haus akan pesona dan segalanya untuk diri sendiri. Oleh karena itu Tuhan, Roh Kudus mulah kiranya menguatkan kami, beserta dengan kami, yang bisa kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa secara khusus buat situasi kami yang saat ini Tuhan, di mana pandemi masih tengah berlangsung. Namun kami bersyukur bahwa keadaan ini sudah mulai lebih baik. Namun demikian Tuhan, kami tetap meminta topangan Tuhan untuk selalu menguatkan kami, untuk selalu berharap penuh kepada Engkau, dan juga untuk tetap setia akan perintah-perintah-Mu. Engkaulah yang mengajari kami untuk selalu mengingat akan firman-Mu. Dan biarlah kami percayakan pertolongan Tuhan untuk mengatasi persoalan yang kami hadapi. Kami juga berdoa Tuhan, di mana dunia saat ini tengah dalam situasi yang tidak menentu. Di beberapa tempat terjadi peperangan yang mengancam dan menghilangkan nyawa banyak orang. Ya Tuhan, hadirlah Engkau dan bantulah kami. Bantu para pemimpin-pemimpin negara dunia ini untuk mengutamakan perdamaian, mengutamakan cinta kasih. Dan biarlah itu terwujud segera ya Tuhan. Bantulah para pengungsi yang terdampak atas peperangan ini, yang hidupnya barangkali sudah tidak memiliki harapan. Engkaulah yang beserta dengan mereka, kuatkanlah mereka Tuhan. Bapa di surga, dalam tugas-tugas pelayanan kami, Engkaulah yang selalu hadir. Dan dalam tugas-tugas kerja kami dimanapun kami berada, biarlah Engkau menyertai kami. Tuntun kami Tuhan untuk selalu setia kepada firman-Mu. Dan biarlah kami untuk saling mengasihi sama kami. Bahkan lebih juga memperhatikan kepada orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang lemah, orang-orang yang kalah. Tuhanlah beserta dengan mereka.
tugas gerejamu ini, HKBP, untuk menjadi berkat bagi dunia. Dan dengan visinya, menjadikan murid Kristus pelaku firman. Engkau kuatkan kami, jemaat dan pelayan, untuk mewujudkan ini. Dan kami percaya Tuhan akan beserta dengan kami. Di dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian nomor 86 ayat 1 dan 2, Kayu Salib yang Kudus. Persembahan kedua ke kantor pusat HKBP. Kayu salib yang kudus, kaulah perlindunganku menghadapi dosaku saat putus harapku dalam pergumulanku, kaulah perlindunganku. Walau banyak amalku dan menangis terseduh, walau aku bertekun dan menghapus dosaku, hanya kemurahan-Mu yang menolong hamba-Mu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyamajukan hidupku atau milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas segalanya, kasih-Mu jauh lebih besar dari kasih ibu bapa kepada anak-anaknya. Anugerah kasih-Mu tak ternilai karena anak-Mu yang tunggal. Engkau utus menjadi manusia, menderita sengsara, dihina, dan disesah hingga disalibkan dan mati untuk kami. Segala hutang dosa kami telah dihapuskan dan diselamatkan dari kuasa dosa, maut, dan iblis. Sebab itu, kami puji nama-Mu yang kudus, karena dengan kematian-Nya kami didamaikan dan dipersatukan dengan Allah Bapa, ya Tuhan Yesus Kristus, domba Allah yang menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat manusia. Terima kasih kepadamu, dan terpujilah Engkau selama-lamanya. Peliharalah jemaat-Mu yang Engkau tebus, dan yang Engkau satukan. Teguhkan bagi kami keampunan dosa, dan damai yang Engkau menganugerahkan. Kuduskan kami, agar dapat dipersatukan di dalam persekutuan yang kudus di sorga. Salibkan kemanusiaan kami yang lama, dengan segala keinginan yang tidak baik di dalamnya, agar kami kudus menghadap Bapa di sorga. Kami berserah kepadamu
dan membuka hati kami untuk-Mu. Kami adalah milik-Mu, dan Engkau adalah milik kami. Dan jangan biarkan kami terpisah dari sisi-Mu. Sertai dan persatukanlah Engkau dengan kami. Kuatkan iman kami kepadamu, agar tetap teguh sampai akhir hidup kami. Sertailah seluruh anggota jemaat-Mu yang memberitakan kasih dan jalan kehidupan yang Engkau perbuat. Ya Tuhan, walaupun mati ataupun hidup, Engkaulah Raja dan Tuhan kami. Kasihanilah kami. Ingatlah kami di dalam kemuliaan-Mu, dan bawalah kami ke dalam kesentosaan bersama dengan Allah di surga. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat peringatan Hari Jumat Agung. Shalom.